Tiba-tiba suasana hening, sunyi. Nah, saya ngeliat ke samping itu ada cewek. Sumpah. Itu dia yang belakangin saya. Jadi posisi tadi kan saya bilang, saya di sebelah kanan, dekat titian, dia di sebelah situ. Saya liatin aja. Siapa lah ini, saya bilang. Ini siapa? Nah, rambutnya itu panjang sekali. Panjang itu sampai ke lantai jamban. Panjang sekali. Nah, tahu nggak? Setelah saya liatin, dia masuk ke air itu sama sekali nggak bunyi. Sama sekali nggak bunyi, sama sekali nggak ada riak kayak gini. Jadi dari posisi dia miring kayak gini, dia langsung terjun, masuk ke air. Ini pamannya Putri. Pamannya Putri itu terkenal dia hobi mancing. Jadi kejadiannya lupa saya tahun berapa. Nih saya baru ingat nih dia cerita. Ini pengalaman dia nolongin orang tenggelam yang katanya diganggu sama hantu anjing. Oh, tapi selamat? Udah meninggal. Meninggal juga? Itu pamannya Putri kepalanya sampai bocor kena paku. Jadi gini, ya di tempat dia biasa mancing itu ada jamban juga. Ada jamban juga. Ini ada seorang laki-laki. Memang di kampung itu terkenal pemabuk. Mabuk aja tiap hari. Ya, mabuk tiap hari, sering mancing juga. Nah, sudah dipesan sama orang tua. Kau kalau mancing di sini jangan bawa mabukan. Di sini angker, keramat. Keramat apalah dia bilang. Kalau aku mau mancing di sini kenapa? Dia bilang. Ya, nah, juga orang mabuk ya kan, sombong, hebat lah ya kan. Mancing di situ dia mabuk. Nah, ini posisinya pamannya Putri ini tidak jauh dari tempat dia posisi mancing. Dia pancing di jamban nih. Yang mabuk ini tadi udah mendekati maghrib, yang lain udah mau naik nih. Dia belum, pamannya Putri belum juga. Ya. Nah, pamannya Putri naik, tidak lama pamannya Putri naik ke ini ya, naik ke tebing. Ada yang teriak. Yang mancing mabuk tadi jatuh bawah. Nah, itulah yang orang bilang ya, kalau menurut cerita dari yang ada di sana lah, itu katanya ditarik sama hantu air. Ditarik sama hantu ganyu. Nah, masuk ke bawah, otomatis yang teman-teman yang tadi sebagian ngabarin keluarga, sebagian mencoba untuk nolong ya, termasuk pamannya Putri. Terjun dia ke bawah, dia megang tangannya ya. Ya namanya sudah mau malam ya, sudah mau maghrib, gelap. Dia nyelam tuh, itu udah kelihatan jelas. Itu apakah itu yang dipegangnya itu si korban tadi, tapi jelas dia megang tangannya. Itu ditarik sama dia, licin selicin-licinnya. Gitu deh. Tapi terasa itu tangan. Itu terus dibawa masuk ke bawah jamban. Itu ditarik, benar-benar ditarik. Nah, dipegang lagi tangannya di sini, nggak bisa. Lepas lagi, naiklah dia ke atas karena napasnya nggak kuat. Nah, jadi ramai orang berkumpul. Jadi ada satu orang di kampung itu yang terkenal memang kalau nyelam itu dia napasnya itu bisa lebih dari atlet. Karena orang kampung atau orang zaman dulu yang sering melakukan aktivitas di sungai, itu ada ilmunya nama peluang air. Itu memang ada amalannya. Jadi istilah peluang air itu, paru-parunya ini ketika dia di air, amalan itu sudah masak, paru-parunya ini bisa lebih lebar lagi, nyimpan oksigen. Itu ada ilmunya memang. Ada amalannya peluang air. Ada ilmunya? Ada. Itu beneran ada ilmunya. Jadi kita amalkan itu, napas kita jadi panjang kalau berenang. Nah, orang ini kalau nyelam itu bisa 15 menit sampai 20 menit. Nggak bisa napas, sampai dia angkat tangan. Capek aku nyari di bawah itu, nggak ada. Nah, pamannya Putri bilang, aku narik tangannya di bawah, dia bilang. Nah, ini berdebat lah ya. Di sini pamannya Putri bilang, nggak ada. Masuk lagi pamannya Putri ke bawah. Nah, itulah pas dia masuk kedua, nyelam ke bawah gitu, entah apalah yang dia lihat, dia takut, seram dia bilang. Dia naik ke atas itu, dia nggak sadar kalau dia itu nabrak apa namanya? Jamban tadi, papan jamban tadi. Nah, di papan jamban itu ada paku, jebol palanya. Nancep ke sini, dia keluar palanya udah bocor. Nah, itulah orang bilang, ya pastilah fix itu hantu air. Dipanggil lah pawang hantu air. Nah, pawang hantu air ini ya, cara dia untuk menaklukkan hantu air ini berbagai macam. Nggak semuanya sama. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi kan negosiasi dia. Minta apa yang kau mau. Lepaskanlah, dibujuk. Ada juga dengan cara dipaksa. Nah, kalau dipaksa itu biasanya dia pakai bambu. Biasanya orang tuh disuruh yang ada di sana tuh ngambil bambu panjang itu dipukul-pukul ke air.
Nah, si pawang ini tadi macain mantra. Biar hantu air itu ketakutan. Nah, itu biasa dilepas. Tapi kalau nggak mempan juga, terpaksa. Minta. Nah, kalau minta tadi ya sudah. Apa yang mau dibarter gitu. Nah, tapi di situ ya si pawang hantu banyu tadi itu dapat melakukan negosiasi. Ya minta maaf lah gitu. Nah, tolonglah. Kalau memang ya sudah mati gitu kan, balikkanlah jasadnya. Jangan sampai pula mati, ndak tahu di mana jasadnya, hilang di mana. Dan salah satu orang yang ada di sana ya, ndak ada sangkut pautnya juga dengan urusan keluarga dengan korban ini, dia cuma feeling saja. Coba sekali lagi nyelam ke bawah. Tapi jangan ke kiri ke kanan, pas di bawah jamban ini. Ya, pas di bawah jamban ini, jangan ke sana dia bilang. Kenapa? Nggak tahu. Feeling aja dia bilang. Nah betul. Yang nyelam pakai yang peluang air tadi, yang nyelam bisa berjalan di atas air di dasar sungai tadi, masuk nggak lama dia masuk. Turun dia masuk ke di bawah jamban, ketemu dasar, diangkatnya, naik jasadnya. Berarti malam itu langsung ketemu. Naik jasadnya. Berarti apa yang dipegang sama pamannya Putri? Betul. Itu yang betul tangan hantu air. Tangannya hantu banyu tadi. Ya, tarik, licin. Nah, itulah pamannya Putri bilang di situ karena belum diizinkan sama si hantu banyu ini tadi kelihatan. Bolak-balik orang nyari di situ sampai airnya keruh, enggak ketemu. Tapi ketika dia sudah melepaskan, itu kelihatan. Sebentar nyelam cuma dapat, dibawa naik. Meninggal. Karena apa? Sombong. Nah, itu tadi yang saya bilang. Karena kita kan nggak ada yang tahu manusia. Benar kata Rio tadi, dan benar ada kejadiannya. Tadi kan saya bilang ya, kita kan nggak tahu yang namanya kita datang. Ya kan kalau nama kita namu sama ke rumah orang, kita harus ada sopan santunnya, harus ada tata keramanya. Ya kalau orang punya rumah nggak seneng, ya Tadi, kan? ya. Ya itu tadi makanya tetap yang jadi salah hantu banyu itu tadi. Padahal kita nggak tahu. Padahal baik loh, itu sejarahnya banyak sekali hantu banyu Iya. itu. Seperti almarhumah Buyut Haja Ratu Mas Rofiah. Beliau kan salah satu pejuang kemerdekaan dan dikenal di daerah sini tuh ya sebagai singa wanita orang bilang. Iya. Dia perempuan tapi ya layaknya seperti singa lah. Bukan bentuknya seperti singa enggak, tapi keberaniannya seperti singa. Dan beliau tinggal di rumah ini. Dan tinggal di rumah ini, meninggalnya pun di rumah ini. Nah, sejarah dari almarhumah Buyut Hajah Ratu Mas Rofiah ini Kak, itu kalau dia di air ya waktu zaman perang dulu, orang bilang dia bisa berjalan di atas air. Iya. Ditembakin sama Belanda nih, dia nyebrang sungai itu lari gitu. Sampai orang nanya, sampai sekarang ada nggak ilmu itu? Jawabannya nggak ada. Dia nggak bisa jalan di atas air, nggak. Tapi kenapa bisa terlihat berjalan di atas air? Tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Bantuan dari hantu banyu. Hantu banyu ini tangannya ditaruh di sini. Jadi Buyut itu bukan berjalan di atas air, tapi di atas tangan hantu banyu. Iya. Nah, itulah ya salah satu kisah nyata yang ada di keluarga kami tentang hantu banyu ini tadi. Iya. Itu kalau sama kita, emang kita bilangnya itu ya, Buyut. Buyut. Buyut ya. Buyut. Jadi ya bapaknya bapak punya bapak. Nah, saudara bapaknya bapak tadi. Iya, iya. Yang kemarin kan udah ke makamnya kan? Iya, tapi nggak ketemu yang mana makamnya tuh. Kok nggak ketemu? Semak ya? Semak. Oh, Jadi- next lah ya. Nah, itu maksudnya emang pengen banget teman-teman. Jadi karena emang ya itu tadi maksudnya si beliau ini tuh salah satu pejuang wanita. Wah, lah. ini bukan pejuang lagi. Kalau kita ngomongin Buyut Haja Ratu Rofiah ya, jadi wah merinding lah saya. Iya. Jujur lah. Karena apa ya? Banyak kisah dari beliau yang tidak tertulis dalam sejarah perjuangan. Ya tidak masalah, tidak apa-apa. Kami tidak gila akan sejarah, tapi jangan sampai cerita dari beliau itu tidak ada lagi. Karena tentang ilmu kebatinan, tentang ilmu kehidupan lah, ini banyak sekali bisa kita petik, kita ambil hikmah dari kehidupan beliau. Mungkin sahabat-sahabat pernah nanya sama saya ya, Bang, kok mesin jahit rongsokan itu dibawa masuk gitu dalam take video? Jangan bilang itu Siapa yang bilang itu? Jangan bilang itu mesin jahit rongsokan, itu sejarahnya ada.
mesin jahit yang sering saya masukkan ke dalam video saya itu mesin jahit zaman Bahla ya. Nah, mesin jahit itu sebagai peneman masa tua dari Buyut Pia. Nah, di atas mesin jahit itulah Buyut Haja Ratu Mas Ropiah itu main-main dengan jinnya, dengan teman jinnya. Ini merinding seluruh badan. Dan itu di depan saya nih teman-teman, itunya ya, mesin jahitnya. Dan umurnya mungkin lebih tua dari kami. Teman-teman yang nonton juga nih, lebih saya tua. rasa. Jadi ada ratusan tahun. Jadi dia untuk menghabiskan waktu di masa tuanya dia di mesin jahit. Nah, ketika dia sedang jahit itu dia bercanda. Sana, ganggu kamu, aku lagi jahit. Nah, ditanyalah sama almarhum Nyai, emaknya bapak. Iya. Siapa mak? Dia manggilnya emak. Biasalah. Nah, jin tuh ganggu aku lagi jahit. Iya. Nah, nama jinnya. Nah, jinnya juga salah satu penunggu rumah ini, teman-teman. Karena memang, dia nunggu nempatin sini dia. Ya, karena memang apa ya? Turunan. Ya temennya si Buyut Ratu Mas Ropiah itu. Nah, ini nih teman-teman. Jadi kemarin saya juga belum sempat spill juga, belum cerita juga sama Rio. Waktu pertama kali saya kesurupan, ya. Jadi memang kan itu panjang banget dan lama, emang agak alot gitu keluarnya. Di perjalanan itu, ini yang cerita suami saya sama adik saya, masih banyak saksi yang lain sih. Itu aduh merinding saya. Jadi itu dia ngomong kalau aku nih itu, kata dia, buyut kau cewek. Itu ditanya siapa kata si Lana, bilang Lana ngomongin pakai bahasa Jambi juga, kata gitu. Sampai Lana tuh nanya siapa mah, kata gitu, yang masuk ke badan kakak tuh. Katanya dia bilang ini buyut kau. Dan dia tuh kayak ini saya tuh ya, setelah ini pegel seminggu deh, jadi kayak ngunyah kayak gitu. Kayak nyiri. Iya, seminggu itu saya nggak bangun. Bener-bener lemes-lemesnya badan. Bayangkan berapa jam perjalanan dari Mbak Ciwidey ke Pengalengan itu, mungkin 2 jam itu bener-bener nggak keluar. Sampai berat banget. Bukan dia nggak mau keluar. Bukan dia nggak mau keluar atau dia mau menguasai tubuh, enggak. Tapi saat itu kalau dia keluar, ya ada yang lain. Yang lebih buruk lagi masuk, karena munculnya ya kekuatan itu, munculnya sosok itu bergabung ya, masuk ke jasadnya Kak Ayu. Itu bukan tidak ada alasan, tidak ada sebab. Ya, pertama, beliau memang tidak pernah mendalami ilmu kebatinan. Dan yang kedua, dia datang ke sana ke tempat yang salah. Ada benturan energi itu yang betul-betul besar, yang bisa mencelakai kita dan kita harus memproteksinya. Tapi mereka yang ada di sana, mereka yang explore ya bahasanya ya mereka datang ya cuman sekedar dengan omong kosong. Makanya itu ya, jadi itulah maksudnya siapa ya gitu. Dan sebelum saya ibaratnya udah bener-bener blank gitu, sampai pas teriak, kan saya teriak ya, emang nggak ada videonya, video udah kita hapus. Sayang dihapus ya. Iya, itu jelas sih, karena yang megang kamera 2 itu si Lana. Dia yang bener-bener ngeliat, dia yang megangin saya jatuh. Itu saya sempat masih kayak ngebayang bener-bener wujud bapak itu bener-bener nyata depan aku. Itu aku sampai bilang, Pak tolong, sampai kayak gitu. Itu sampai minta, Pak tolong lah. Jadi memang kayak ada benturan nih yang mau masuk. Iya. Yang dari leluhur saya itu mau iniin gitu. Jadi masuk itu lama. Nah, ceritalah ke bapak. Nah, udahlah tuh kata bapak, merinding nih saya teman-teman. Itu tadi, makanya kalau sesuatu yang seperti itu tuh ya jangan disepelein. Walaupun kami bukan orang yang mengaku ya memiliki kemampuan supranatural, kami tidak pernah mengakui, tapi darah keturunan kami tidak bisa dibohongi. Iya. Contohnya saya banyak sahabat-sahabat bilang, Bang kenapa nggak bikin video explore, penelusuran? Ya saya jawab cuma simpel, percuma. Satu, kalau kalian ingin hasil dari penelusuran itu, saya melihat sosok penampakan hantu, diganggu sama hantu, itu bakal bikin sahabat-sahabat kecewa. Kenapa? Beberapa tempat yang paling angker, yang katanya di situ sarang jin, sarang hantu, saya datangin. Ketika saya datang, semuanya pada kosong. Iya.
semuanya pada istilahnya gini loh. Kita datang dengan harapan bisa bertemu dengan eksistensi yang bisa bikin konten gitu, malah datang sana kok kosong. Kayak pergi kemana gitu, ke Kalideres ya, perumahan Pertamina apa? Perumahan apa tuh namanya? Iya. Nggak tahu, aku lupa. Ya pokoknya Pertamina ya. Kalideres ya. Nah itu katanya dari video-video yang saya tonton sebelum ke sana katanya angkernya nauzubillah. Tapi setibanya saya di sana, cuma 1 kali eksistensi dan setelah itu blank, kosong. Terus di Bogor, Panti Jompo. Iya. Panti Jompo yang di Bogor, yang kursi rodanya katanya bisa jalan, saya cuma berdua sama Bang Raden. Itu penerangannya cuma pakai senter tok. Lama kami hampir 3 jam keliling-keliling, nggak ada satupun eksistensi yang saya rasakan, cuman sekali pas baru datang dan setelah itu blank. Nah iya, jadi ya itu tadi maksudnya ya. Ini baru saya bilang sekarang karena ngomongin itu tadi. Nah makanya saya kemarin waktu kita ziarah makam gitu ya, ke makam leluhur ya, pengen ziarah tapi nggak ketemu. Maksudnya semaknya itu udah tinggi. Iya. Udah tinggi. Nah itu salah satu makam Buyut Ratu Mas Rapiah gitu ya. Makanya, nah jadi memang sebelumnya itu emang udah sering kayak gitu, kayak mimpi ketemu sama kayak nenek-nenek kayak gitu. Nah itu tuh selalu ada, teman-teman mungkin pernah nonton video saya yang sebelumnya saya cerita. Saya nggak tahu sih kalau itu dari entah dari mama gitu ya, atau entah dari keturunan bapak yang selalu datang setiap kali saya mau ada masalah tuh pasti dia selalu nampakin diri, tapi dia nggak pernah ngasih wajah yang nakutin. Iya. Nggak bakal. Ah, itu. Nggak bakal nakut-nakutin kita. Nah itu tadi, itu jadi kayak ngasih, bentar lagi kok mau ada masalah kayak gitu. Jadi selalu datang gitu. Nah itu yang saya lihat sosoknya memang sosok nenek-nenek kayak gitu, selalu perempuan. Jadi saya nggak pernah ngelihat sosok yang lain yang benar-benar jelas. Sayang kemarin tuh kalau nggak salah ada yang nyimpen foto Buyut tuh. Ada ya? Nanti tanya sama bapak, ada kalau nggak salah. Saya pun pernah ngelihat, ada fotonya kalau nggak salah, foto hitam putih ya. Ada, nanti tanya sama bapak, suruh cari. Nah jadi memang kata bapak, maksudnya yang memang ibaratnya nggak ada memang dari keturunan kita nih ya, yang perempuan ibaratnya yang dia mau deketin, ibaratnya belum gitu. belum ada memang. Nah kata bapak, kau bisa ntar kata gitu. Belum ada emang. Makanya nanti kalau saya masih di sini, masih ibaratnya sehat, panjang umur, nanti kita datang lagi, kita ini kita bersihin makamnya. Karena beliau itu memang terkenal sama jin di rumah ini tuh temennya, terkenal sama temen hantu banyu gitu. Tapi memang nggak ada yang ngebuka sejarah beliau itu ya. Jadi Hajah Ratu Mas Rapiah ini, almarhumah ini punya abang yang bernama Raden Ahmad, yang mana Raden Ahmad ini salah satu pejuang yang terbuang ketika pertempuran terakhir tuh ya di Jambi ya, sebelum Belanda menguasai Jambi. Itu beliau ketangkap bersama beberapa pejuang yang lain, itu dibuanglah ke Malang. Nah dari Malang itu nikah, dapatlah datuk kita. Nah jadi sebelum kejadian itu Hajah Ratu Mas Rapiah ini kan anak perempuan satu-satunya di keluarga, satu-satunya wanita lah. Ya jelas keturunan Ningrat. Ya, abangnya sultan-sultan semua nih, termasuk Buyut Ahmad tadi. Jadi beliau ini, Buyut Pian tadi, dilamar oleh seorang pria, ya, yang dalam tanda kutip tidak sesuai lah dari golongan. Tidak sesuai dari golongan, bukan tidak pantas ya, tidak sesuai dari golongan. Yang mana tahu sendiri lah ya, adat istiadat Ningrat ya, setidaknya kalau tidak di atas ya sama, jangan sampai di bawah. Tapi yang namanya jodoh ini tak dapat ditolak ya, tidak dapat diputus. Akhirnya keluarlah sumpah, sudahlah kalau kamu menikah dengan laki itu, tapi jangan harap kau bakal punya anak. Ibarat telur, setiap bertelur pasti boyowan, setiap bertelur pasti akan busuk, dan ucapan itu terbukti. Sayang, Hajah Ratu Mas Rapiah meninggal tanpa ada keturunan. Makanya dia sayang sekali sama cucu-cucunya, termasuk kita. Walaupun beliau udah tidak ada, kasih sayang beliau masih ada.
Apa buktinya? Kekuatan gaib yang beliau tinggalkan, ini masih dapat kami rasakan sampai hari ini. Betul. Dan satu cerita lagi yang bikin saya, geleng-geleng kepala lah dengan beliau. Perjuangan beliau melawan penjajah Belanda, itu tidak dengan pedang panjang, tidak dengan senjata yang hebat, tapi melainkan dengan parang petok. Parang petok. Parang petok itu parang yang pendek segini. Itu yang beliau gunakan untuk membunuh ratusan penjajah Belanda. Dan penjajah Belanda yang dibunuh sama Buyut Hajar atau Horia itu memang penjajah yang betul-betul sudah menyakiti hatinya yang menjajah wilayahnya, karena keponakan-keponakan dari Hajar atau Sophia ini banyak dibunuh oleh Belanda. Nah, dari situlah dia memilih untuk meninggalkan rumah, ikut bergerilya dan membasmi Belanda-Belanda. Dan menurut sejarah, ketika ketika Belanda ini mengepung wilayah tempat Hajar atau Sophia ya, di kebunnya, itu dia ngeluarin parang petok di tangan kanan, suaminya ditaruh tangan kiri. Ya Allah. Suaminya itu diajaknya terbang di atas air, Dicangkingnya. digendongnya kayak gini. Suami itu digendong, dia berjalan di atas air. Nah, tangan sebelah kanan inilah, sambil dia berjalan cepat itu, Belanda itu mati di tangannya. Itu bukan cuma cerita. Itu banyak saksi yang melihat. Makanya dia digelar sebagai singa wanita. Pejuang yang dari Jambi. Nah, ya insya Allah lah ke depan kita bakal buktikan ya dengan sejarah agar apa yang beliau lakukan di masa lalu ini dapat dikenang setidaknya oleh anak cucunya. Dan salah satunya video ini bakal menjadi jejak digital. Iya, betul. Ya, jadi ketika kami sudah tua, kami sudah pikun, mungkin ada yang mau tanya, Pak, keturunan kita nih siapa, Pak? Ya bisa putar video ini. Makanya ya di channel saya juga banyak Kak, menceritakan sedikit-sedikit tentang sejarah dari keluarga. Iya. Ya karena selagi kita ingat inilah kita buat ya, bukan untuk pamer kami ini keturunan Ningrat, kami enggak. Bahkan saya pun tidak pernah menyebutkan wah saya ini keturunan Anda. Ya cuman beberapa saja yang mengerti dan bertanya saya jawab. Iya, betul. Nah, jadi memang terbukti sih saya pribadi merasakan sendiri yaitu kasih sayangnya beliau sampai gitu ya. Walaupun ibaratnya kita nggak ketemu gitu ya, Iya. tapi sampai sekarang tuh saya bener-bener sampai ke anak saya tuh si Aira pun tahu gitu. Dia sering lihat, katanya sering datang, yang sering dia lihat tuh Kan nenek-nenek. awalnya kan waktu Aira masih umur 3 tahun ya. Belum sampai 3 tahun kan. Itu kan awalnya ya itu munculnya tadi. Nenek dia bilang, "Di mana itu?" Di atas lemari dia bilang. Muncul sih, tapi kan kita masih nggak nge ya, berjalannya waktu ya beliau ini kan muncul di saat-saat yang dibutuhkan, di saat-saat tertentu, dan ya nekat lah ya Kak Ayu ini melakukan explore, melakukan penelusuran. Dan saya bilang jangan diterusin lagi, saya bilang dampaknya nggak baik nanti ya, karena tapi kalau nggak ada kejadian itu ya kita nggak tahu. tahu. Itulah, setiap ada masalah pasti ada hikmahnya. Iya, jadi memang selalu datang setiap kali saya tuh ada masalah. Sebelumnya waktu saya kena santet, beliau juga datang. Terus pas rumah kita yang angker itu seangker-angkernya juga beliau kayak ngasih tanda udahlah pergi kayak gitu. Tapi dengan caranya beliau gitu. Makanya saya meyakini gitu. Oh, jadi selama ini yang ngedampingin kita gitu. Beliau yang selalu dampingin kayak gitu. Makanya yang ya udah gitu sampai sekarang tuh kayak masih nggak percaya pas bapak bilang udah nanti insya Allah kalau memang kita masih ada waktu gitu ya saya di sini kita ajak teman-teman kemarin karena memang beliau nih Rio nggak ikut kemarin. Nah, lagi enak badan kaki baru sembuh. Iya, jadi insya Allah nanti kita benerin lah ya makamnya, kita bersihkan karena kemarin emang nggak tahu juga ya. Ya kalau mau masuk ke sana tuh minimal 2 kali. Ya, datang pertama itu bawa orang khusus untuk bersihin semua. Datang kedua baru kita bisa untuk ngambil video ya. Kalau diambil video langsung itu saya bilang ke Bapak. Nanti Pak saya bilang. Masuk dulu misalnya hari Sabtunya orang buat bersihin 5-6 orang cepat bersihnya. Ya, nanti hari Minggunya baru kita masuk ke dalam, saya bilang. Oke. Nah, jadi teman-teman kayak gitu aja. Nah, satu lagi nih, Dek. Hah? Mungkin ada handphone satu lagi nggak mau bacain komen. Jadi ada beberapa komen yang kemarin terakhir itu
Nanti kita bacain ya teman-teman. Karena kita udah janji juga kan kemarin. Jadi ada juga yang belum saya bales yang di video yang terakhir ya. Nah, jadi mungkin nanti bisa langsung dijawab sama Rio buat yang teman-teman nanya kayak gitu kan. Karena kan ini kebetulan channel saya, kalau channel beliau pasti beliau baca gitu dan saya pun nggak bisa balas. Nah, kalau di sini kita langsung bacain, jadi mungkin nanti Rio bisa langsung jawab. Oke, mantap. Belum ada satu pertanyaan sih yang saya nggak jawab gitu, Rio yang jawab mungkin. Cerita juga. Nah, cerita juga dong Bang Rio, leluhur Mbak Rahayu dan Bang Rio yang dari Mataram katanya gitu. Insya Allah. Jadi nanti mungkin itu di next video yang katanya cerita juga tentang leluhur yang dari Mataram. Nah, jadi ini ada satu pertanyaan ya dari Kak Unboxing_hiburan. Kak, boleh bertanya nggak? Minggu-minggu kemarin ada yang meninggal, tapi karena ada saudaranya menganut satu aliran, tali pocong ke-1 sampai dengan ke-3 tidak boleh dibuka. Dia nggak diazanin, tidak didoakan. Padahal kebiasaan kami dibuka dan didoakan dan diazani juga. Itu gimana ya Kak? Nggak bahaya Kak? Tolong ya Kak dijawab. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebenarnya membuka tali pocong dan mengazanin itu bukan kebiasaan, tapi sudah menjadi sunnah ya. Menjadi sunnah ketika kita memakamkan seorang yang muslim. Terkait satu aliran atau satu ajaran, kalau dia Islam, itu tidak ada satu aliran, satu ajaran yang harus membuat kejadian ini terjadi. Aliran apa yang dipakai? Ajaran apa yang dipakai? Kalau Islam sudah menjadi agamamu, betul. Islam, imanmu, ajaran apa lagi? Sunnah yang sudah ditentukan, itu semuanya demi kebaikan kita. Azan, ketika kita lahir, seorang laki-laki diazani. Buktinya untuk apa? Tandanya untuk apa? Ya mengingatkan. Tali pocong. Kenapa tali pocong tak dibuka? Kalau tali pocong tak dibuka, berarti kan bagian wajah ini tak bisa langsung mencium tanah. Betul. Jadi sunnah-sunnah tersebut tak dijalankan. Bahaya atau tak bahayanya, saya tidak berani menjawab. Yang jelas, istilahnya tata caranya tidak benar, kita bikin kue, apakah bolu itu akan enak atau tidak? Itu sahabat-sahabat, teman-teman semua bisa jawab sendiri. Betul. Ibaratnya bikin kopi tidak pakai gula, pasti pahit. Bikin kopi kebanyakan gula, pasti manis. Meninggal tak diazanin, yang seharusnya diazanin, jawabannya apa? Silahkan tulis di komentar. Ya, yang namanya kita hidup ini dengan satu keimanan. Ketika kita sudah menjadi seorang muslim, walaupun tidak taat, setidaknya kita harus menjalankan apa yang sudah dijalankan oleh tua-tua dulu. Ya, orang tua dulu meninggal diazanin, ya azanin lah. Iya. Buka tali pocongnya, buka lah tali pocongnya. Jangan pula mengaitkan atau terkait dengan satu aliran. Kalau kalian Islam, kalau kamu Islam, tidak ada aliran-aliran lagi. Islam cuma satu. Betul. Jadi ini yang salah sebenarnya bukan jenazahnya sih ya. Tidak ada yang salah, keluarganya yang salah. Keluarganya. Ada satu kisah. Nah, ini kebetulan ya. Ini ada satu kisah, tidak saya sebutin ya. Ini agamanya apa? Ya maaf, saya tidak mau nanti ada yang salah paham. Jadi gini. Ini kisah nyata seorang wanita. Beliau memang murtad ya. Beliau Islam, keluarganya Islam, taat, keluarga Islam yang taat. Beliau menikah dengan non-muslim, pindah agama, yang mana suaminya ini menganut, saya nggak nyebut agama ya. Suami ini menganut satu agama, yang mana ketika meninggal nanti jenazahnya ini dibakar atau dikremasi. Jadi sebelum dia meninggal, wanita ini, ya, jadi kan dia udah pindah agama nih, udah murtad ya, keluar dari Islam, memeluk ajaran agama lain.
sebelum dia meninggal, dia memang tidak agama Islam lagi, enggak. Dia tetap di agama itu, tapi dia nulis surat wasiat untuk anak-anaknya, untuk keluarganya. Di dalam surat wasiat tersebut tertulis, makamkan aku dengan cara Islam. Aku tidak mau dibakar, aku tidak mau dikremasi. Tapi apalah kekuatan surat tersebut kalau keluarganya menolak, karena mereka sudah hidup di lingkungan yang seharusnya dikremasi. Apa yang terjadi? Jenazahnya itu tidak bisa untuk dikremasi. Gak bisa. Saya tidak berani meneruskan lagi cerita ini karena ini sensitif sekali. Cuma sebatas itu saja saya sampaikan, dan akhirnya dengan keadaan setengah terbakar, jenazah tersebut pun dimakamkan sesuai dengan ajaran agama Islam, sesuai dengan amanat dari beliau. Ini tanda kutip ya. Menurut satu ustadz yang menangani masalah ini sebelum dia meninggal, walaupun tidak ada yang membimbing, wanita ini mengucap 2 kalimat syahadat. Ini misteri di balik misteri. Ya, memang tidak ada faktanya, tidak ada yang bisa memastikan kalau apa yang dikatakan ustadz itu benar, tapi ustadz itu merasa iya. Aku rasa sebelum dia kembali, dia sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Jadi badannya nggak bisa kebakar? Setengah mati ya punya. Ada aja kendalanya, dan ya setengahnya itu. Jadi akhirnya beliau dikebumikan secara Islam ya, dikafanin, dimandikan, tapi dari sholat kan. Ya karena kan dia bukan muslim. Ya kan? Nah, ustadz itu ya yakin dengan surat yang tertulis ini tadi. Kenapa dia minta dimakamkan secara Islam? Ya kan? Ya berarti dia ingin melakukan sesuatu lah gitu. Dia ingin melakukan sesuatu di saat yang tepat sewaktu dia ingin kembali. Nah, itu keyakinan dari seseorang tentang kehidupan ini. Saya tidak berani menceritakannya walaupun kisah itu nyata sekali. Ini ceritanya saya dapat sendiri. ya itu tadi, kuasa Allah itu benar-benar kayak nyata, dan rata-rata yang ibaratnya yang akhir-akhir inilah ibaratnya kita tuh yang benar-benar udah pasrah, udah taubat, yang benar-benar taubat itu yang itu nggak boleh ibaratnya kita remehkan gitu. Ya jangan salah. Allah Subhanahu wa taala lebih merindukan doa-doa pendosa. Itu sudah tertulis di dalam Al-Qur'an. Yang mana ketika kita bertobat itu jangan ragu, jangan malu, karena doa-doa kita yang bertobat itulah yang dirindukan oleh Yang Maha Kuasa. Betul. Nah, jadi teman-teman tadi buat mbaknya udah kita jawab di sini. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan atau apa gitu ya, boleh nanti kita bacakan sambil ngobrol-ngobrol gitu ya. Kalau misalnya emang bisa dijawab ya kita jawab gitu. Kalau misalnya emang kita nggak tahu ya kita nggak bakalan sok tahu juga gitu ya. Kita bilang kita nggak tahu kayak gitu. Jadi mungkin untuk malam hari ini udah cukup ya. Udah hampir 2 jam juga kita ngobrolnya, dan ya sama kayak video sebelumnya, banyak banget kisah-kisah yang kita ceritakan tanpa kita rencanakan gitu ya. Tiba-tiba kita ngomongin sejarah tentang buyut Ratu Mas Rafiah gitu ya. Ya buat teman-teman yang nonton, semoga teman-teman bisa mengambil baiknya dari cerita yang diceritakan oleh Rio tadi. Semoga apa yang kita bawakan bisa menjadi bermanfaat untuk kehidupan kita semua ke depan nanti. Nah, kayak gitu teman-teman. Karena dari cerita, dari sejarah kita belajar untuk menjalani kehidupan. Karena kehidupan ke depan ini panjang sekali. Betul. Nah, jadi kayak gitu aja teman-teman. Mungkin teman-teman punya cerita yang sama atau pengalaman yang sama, boleh ditulis di kolom komentar. Atau mungkin punya kayak penasaran, Kak, pengen tolong dong diceritain ini gitu ya. Punya request gitu ya, pengen cerita apa. Tapi sekitar
daerah Jambi aja, urban legend kah, sejarahnya kah gitu. Boleh teman-teman tulis di kolom komentar. Kalau memang kita tahu, insya Allah nanti kita ceritakan di next video. Sekali lagi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dari ucapan gitu ya, buat teman-teman yang mungkin nggak seneng kita ngebahas apa tadi ya, tapi kan itu yang kita tahu, yang kita ceritakan gitu. Kalau misalnya ada yang nggak sama, ya itu ya beda versi saja sebenarnya. Dari setiap daerah itu memiliki nama yang berbeda, cerita yang berbeda, tapi sebenarnya sama aja gitu. Intinya sama saja, cuman penyebutannya saja mungkin berbeda. Iya, betul. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video saya, yang udah support video saya. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman semuanya sehat selalu, dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Amin. Kita ketemu lagi di next video. Tapi di next video mungkin kayaknya ada yang setuju gak kalau kita live streaming saja di channel Rayu Fajri? Kalau live streaming kan seru tuh, bisa interaksi tanya jawab. Mungkin kalau nanti ini hari apa nih? Senin, Rabu mungkin? Boleh, kita bisa live streaming setelah video ini tayang. Lebih asik lagi, kita bisa sambil berinteraksi. Betul. Nanti teman-teman ya, kalau misalnya jadi kita bakal posting di komunitas nanti ya. Kita bakal live streaming gabungan dari channel Riwijaya dengan Rayu Fajri. Biar seru. Nah, isinya nanti kita ya tanya jawab ya. Jadi teman-teman, terima kasih banyak. Saya Rayu Fajri pamit undur diri dan Riwijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu ada misteri di sekitar kita. Salam sebuah kisah misteri.